Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Hari ini bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Dan langsung saja untuk materi pada pagi hari ini kita yaitu gerak dasar non-lokomotor dalam pencak silat. Oke, langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, sikap berdiri dalam pencak silat terdiri atas sikap kuda-kuda dan sikap pasang. Pada pembelajaran ini, kamu akan belajar sikap kuda-kuda dan sikap pasang. Yang pertama, gerak non-lokomotor sikap kuda-kuda. Yang kedua, gerak non-lokomotor sikap pasang. Yang ketiga, gerak non-lokomotor sikap tegak. Yang keempat, gerak dasar non-lokomotor serangan. Yang kelima, gerak dasar non-lokomotor belaan. Nah, sebelum itu kamu harus menyadari dulu, kamu harus mengingat-ingat bahwa non-lokomotor itu prinsipnya adalah tidak berpindah tempat. Jadi kamu ingat-ingat, jadi kalau non-lokomotor itu tidak berpindah tempat. Kalau lokomotor itu berpindah tempat. Jadi kuda-kuda, pasang, sikap tegak, kemudian serangan, dan terakhir belaan. Nah, kita hari ini cukup membahas satu saja, nomor satu, yaitu gerak non-lokomotor sikap kuda-kuda. Nanti gerakannya seperti apa saja yang dilakukan. Silahkan kamu simak video ini sampai selesai biar kamu bisa paham. Dan langsung saja, yang pertama ini ya, gerak non-lokomotor sikap kuda-kuda. Nah, ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, sebelum itu kita baca dulu. Sikap kuda-kuda menunjukkan kaki dalam keadaan statis. Statis itu diam, atau istilahnya non-lokomotor. Kuda-kuda mementingkan penempatan posisi kaki. Kuda-kuda yang baik dapat mendukung pelaksanaan gerak dasar pencak silat. Kuda-kuda berguna saat bertahan maupun menyerang. Apa saja bentuk sikap kuda-kuda dalam pencak silat? Berikut. Yang pertama, kuda-kuda depan. Kedua, kuda-kuda belakang. Ketiga, kuda-kuda tengah. Keempat, kuda-kuda samping. Dan sebelum kamu melakukan kegiatan hari ini, yang perlu kamu pahami adalah yang pertama, di sini saya menunjukkan bagaimana cara sedikit tentang pencak silat. Kalau kamu sudah mengetahui bagaimana dan apa saja gerakan-gerakan pencak silat, bukan berarti kamu bisa mempraktikkan kepada temanmu ketika kamu, misalkan ada temanmu yang jengkel, kamu jengkel sama temanmu, kamu, Pak, ini teman saya nakal Pak, saya harus gini, terus kamu mau memukulnya, tidak boleh. Jadi pencak silat itu digunakan untuk sarana bertahan diri, mempertahankan diri. Ketika kamu misalkan ya, suatu saat kamu nanti sudah besar, kalau sudah besar kamu dalam keadaan dimana kamu mengharuskan kamu melindungi dirimu sendiri. Kalau tidak kamu melindungi diri sendiri, kamu bisa celaka. Jadi ini sekedar untuk mempertahankan diri, tidak boleh digunakan sembarang. Jadi tidak boleh digunakan untuk kekerasan, tidak boleh untuk menganiaya orang lain. Jadi digunakan untuk sarana pertahanan diri. Nah, jadi yang harus kamu perhatikan seperti itu. Kemudian di dalam pencak silat ini, kalau kamu mengikuti sebuah perguruan tinggi atau apapun itu namanya, di sini saya tidak mencantumkan atau melibatkan satupun perguruan tinggi. Jadi di sini saya menunjukkan istilah dalam pencak silat. Pencak silat itu, yang namanya pencak silat itu ada di bawah naungan IPSI. IPSI itu apa? Ikatan Pencak Silat Indonesia. Jadi di sana ada beberapa macam, ada nama-nama perguruan tinggi di sana, macam-macam ya. Itu semuanya namanya pencak silat. Jadi saya tidak akan menyantumkan satupun perguruan tinggi di sini. Nah, kita lanjut ke materinya. Yang pertama, kuda-kuda depan. Nah, bagaimana cara melakukan kuda-kuda
depan, awalnya lakukan sikap kuda-kuda depan. Posisi salah satu kaki berada di depan, kaki lainnya berada di belakang. Berat badan ditopang kaki depan. Posisi kedua telapak kaki membentuk sudut kurang lebih 30 derajat. Kuda-kuda depan meliputi kuda-kuda depan lurus dan kuda-kuda depan serong. Amatilah kuda-kuda depan lurus dan serong seperti gambar. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ini contoh gambarnya. Nah, gambarnya seperti ini, kamu silahkan lihat dulu. Kira-kira seperti ini kamu bisa melakukannya ya. Nah, ini Pak Frizal kasih contoh. Gerakannya seperti ini ya. Kamu nanti ketika melakukan prakteknya tidak perlu pakai sepatu. Kamu cukup nyeker tapi di tempat yang rata. Jadi boleh di dalam rumah, boleh di luar rumah, boleh. Yang penting dalam keadaan tanahnya rata, tidak berbahaya untuk kamu memijaknya ya. Yang aman lah, sekiranya aman. Contohnya seperti ini. Yang pertama ya, kuda depan. Nah, dilihat kakinya. Kakinya tidak berpindah. Satunya ke depan, yang belakangnya tetap. Nah, seperti itu. Pak Frizal ulangi lagi ya. Sekarang tadi kalau sudah kamu lihat kakinya, sekarang kamu coba lihat tangannya. Bagian gerakan tangannya seperti apa? Tangan kanannya depan, ganti kaki tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri. Seperti itu. Saya ulangi lagi sekali lagi. Di sini kamu lihat tangannya yang depan dan belakang. Seperti apa? Nah, seperti itu ya. Nanti kamu silahkan ulang-ulangi video ini biar kamu bisa paham. Ketika kamu bingung, kamu tidak bisa melakukan gerakannya seperti apa, kamu cukup kembalikan bar videonya ke bagian yang Pak Frizal tunjukkan tadi. Nah, sekarang kita masuk ke kuda-kuda belakang. Kuda-kuda belakang adalah kuda-kuda dengan sikap salah satu kaki di depan, sedangkan kaki lainnya di belakang, hampir sama dengan gerakan kuda-kuda depan tadi. Nah, berat badan ditopang oleh kaki belakang. Posisi telapak kaki depan lurus. Posisi telapak kaki belakang membentuk sudut kurang lebih 60 derajat. Nah, bagaimana sikap kuda-kuda belakang? Amatilah gambar berikut. Nah, gambarnya seperti apa? Nah, kira-kira seperti ini. Kalau tadi yang digerakkan adalah kaki depan, sekarang yang digerakkan adalah kaki belakang. Kaki belakangnya ditekuk, ya seperti ini ya. Kanan atau kiri sama saja. Nah, lanjut. Ini Pak Frizal kasih contoh. Contohnya seperti ini. Silahkan kamu simak videonya baik-baik. Satu. Nah, kakinya ke belakang ya. Awal mulanya lurus, tarik satu kaki ke belakang. Nah, seperti itu. Pak Frizal ulangi lagi. Ke belakang. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu ya contohnya. Sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang ketiga yaitu kuda-kuda tengah. Bagaimana cara melakukan kuda-kuda tengah? Awalnya berdiri dengan posisi tegak, kemudian kedua kaki melebar ke samping. Tekuk kedua kaki, berat badan ditopang secara merata oleh kedua kaki. Amatilah sikap kuda-kuda tengah seperti gambar berikut ini. Nah, kalau tadi gambarnya cowok, sekarang Pak Frizal kasih contoh gambarnya yang cewek. Nah, seperti ini. Contohnya kira-kira seperti ini, macam-macam gerakannya. Ya, seperti ini ya. Lanjut. Pak Frizal kasih contoh ya. Ini yang simple saja, yang sekiranya kamu bisa melakukan seperti ini, gampang kok gerakannya. Cukup tirukan seperti ini ya, gampang. 1, 2, angkat satu kaki. Nah, cukup lakukan seperti ini saja. Saya ulangi lagi ya, biar kamu bisa paham. Nah, cukup seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke kuda-kuda samping. Bagaimana sikap kuda-kuda samping? Amatilah sikap kuda-kuda samping seperti gambar berikut ini.
gambarnya seperti ini. Kakinya ditekuk tapi ke arah samping. Kalau tadi depan dan belakang, kemudian tengah, sekarang ke samping kanan dan kiri. Dari gambar tersebut dapat dilihat posisi kedua kaki melebar, tubuh dan berat badan ditopang oleh salah satu kaki yang menekuk. Jadi seperti ini. Nah, ini Pak Rizal kasih contoh. Ke kiri, ke kanan, kiri, kanan. Ya, seperti itu. Pak Rizal ulangi lagi biar kamu bisa paham. Seperti itu. Nah, lakukan seperti yang Pak Rizal kasih contoh. Nanti silahkan ketika kamu lupa apa gerakannya saja, seperti apa saja, dan bagaimana, kamu tinggal kembalikan bar video ini ke bagian awal biar kamu bisa paham. Nah, terakhir Pak Rizal minta kamu semuanya harus pakai kaos olahraga. Pak, pakai sepatu atau tidak? Tidak usah, kamu cukup tidak pakai sepatu, tidak pakai alas kaki semuanya. Kemudian lakukan kegiatan ini di dalam rumah ataupun di luar rumah, asalkan dalam keadaan tanahnya rata, tidak berbahaya untuk kamu berpijak ya. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari Pak Rizal hari ini. Tugas kamu 4 video tadi, silahkan kamu simak videonya, kamu kembalikan bar videonya ke bagian awal biar kamu paham, biar kamu ingat. Terima kasih. Ada kurang lebihnya Pak Rizal mohon maaf. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun.